Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Eka Arifandi. Di sini saya akan mencoba mensimulasikan bagaimana tahapan untuk mempersiapkan struktur proyek dari Notes App backend-nya. Pertama, kita masuk ke dalam link prasyarat tools. Di sini kita akan melakukan download dua hal. Yang pertama adalah proyek Notes API-nya itu sendiri. Kita bisa klik di tautan ini. Kemudian selanjutnya adalah Postman Collection dan Environment-nya. Nanti akan digunakan untuk melakukan pengujian untuk Notes API-nya. Dan download juga di tautan yang sudah disediakan. Setelah semuanya berhasil di-download, nanti akan kita dapatkan dalam format zip seperti ini ya. Kita ekstrak semuanya untuk yang Notes API-nya, kemudian Notes backend-nya juga kita ekstrak. Nah, di sini kita bisa lihat untuk project-nya dalam bentuk folder ya. Untuk yang Notes API-nya nanti akan kita impor ke dalam Postman. Ada dua hal, yaitu yang collection dan environment-nya. Untuk yang Notes app backend-nya, kita masukkan ke dalam Visual Studio. Kita buka Visual Studio terlebih dahulu. Nanti kita akan melakukan instalasi untuk seluruh dependensi yang ada di Notes app-nya. Kita masukkan ke dalam Visual Studio. Saya menggunakan workspace untuk Visual Studio-nya, jadi saya drag and drop seperti ini. Nah, saya masukkan ke dalam workspace yang sudah saya buat. Saya add. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa proyek Notes app-nya ini masih betul-betul murni ya, masih belum ada dependensi yang akan dibutuhkan di proyek Notes app itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di package.json-nya ini ada beberapa dependensi yang harus kita install. Nah, untuk instalasinya kita bisa masuk ke dalam terminal, kemudian pastikan kita ada di root untuk folder Notes app-nya. Kemudian kita bisa ketikkan perintah npm install. Nah, di sini nanti Node.js akan melakukan instalasi pada seluruh dependensi yang dibutuhkan di package.json ini, mulai dari Slin sampai ke nano ID-nya. Nah, sembari kita menunggu instalasi, jika kita lihat di package.json-nya ini ada script ya, teman-teman ya. Di sini nanti berguna pada saat kita akan melakukan running programnya. Di sini ada start prod untuk posisinya ketika kita mau running program dalam bentuk production mode ya. Karena kita kondisinya masih dalam proses development, jadi kita pakai start dev. Nanti kita akan melakukan untuk running programnya menggunakan npm run start dev. Nah, di sini terlihat bahwa Node.js sedang melakukan instalasi ya. Nah, pada saat melakukan instalasi ini, nanti teman-teman bisa lihat di bagian bawah Nodes App Backend yang tadinya tidak ada node modul, nanti akan muncul folder node modul. Disinilah semua dependensi yang akan kita butuhkan sesuai dengan definisi dari package.json terinstall. Setelah semuanya terinstall secara sempurna, nah kita coba masuk ke dalam node modulnya ya. Kita lihat, nah disinilah dependensi yang ada di sini, yang akan kita butuhkan. Kemudian selanjutnya, sebelum kita melihat dari sisi API-nya, kita perlu melakukan init untuk Git-nya. Ini berguna untuk teman-teman nantinya pada saat mulai melakukan coding. Jadi pada saat kita aktifkan Git init ini, nanti akan terdeteksi seperti ini. Jadi akan mempermudah tracing kita atau teman-teman semuanya pada saat melakukan perubahan code atau penambahan file pada saat melakukan edit di proyek Notes app-nya. Setelah selesai di init, kemudian kita perlu melakukan setting untuk git ignore-nya. Ini berfungsi sebagai file yang akan mendefinisikan mana-mana saja yang akan bisa di-upload ke GitHub-nya. Nah, ini kita git ignore ini untuk menyeleksi yang mana yang tidak bisa di-upload atau tidak perlu di-upload. Nah, karena node modul ini sifatnya merupakan dependensi yang bisa kita install pada saat kita udah mendapatkan definisi di package.json, jadi kita tidak perlu melakukan upload data atau upload file ke dalam GitHub-nya untuk node modulsnya. Nah, ini kita exclude di sini, di git ignore-nya. Oke, untuk setting git dan npm install sudah selesai. Nah, selanjutnya kita perlu melakukan pengujian di bagian API-nya. Nah, sebelum melakukan pengujian, kita melakukan import terlebih dahulu dua file tadi yang sudah kita download untuk pengujian API-nya. Kita masuk ke dalam
tempat kita untuk mengekstrak API tadi ya, saya taruh di folder decoding. Nah, ini kita langsung blok aja 2, kemudian kita open. Di sini nanti akan muncul 2 file, yaitu, Nodes API yang terkait dengan connection dan environment-nya. Kita import. Nah, ini kita lihat berhasil ya, Nodes API test-nya di collection-nya. Untuk yang environment-nya kita bisa lihat di sini, ini Node API test-nya. Nah, selanjutnya untuk melakukan pengujian, kita perlu melakukan running dulu. Sesuai dengan script yang ada di package.json, ini teman-teman bisa lihat ya, start dev untuk proses development. Saya run, npm run start dev. Kita tunggu beberapa saat, nanti dia akan melakukan script running script nodemon.src server.js. Jadi intinya nodemon ini akan mengeksekusi file server.js yang ada di folder src. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, ini perintahnya nodemon src server.js. Dan di sini ada keterangan bahwa server berjalan pada localhost 5000. Nah, ini berhasil berjalan ya. Nah, kita coba tes di sini. Nah, localhost 5000 itu kita pastikan dulu bahwa memang betul portnya pakai 5000 ya. Kita bisa lihat di environment-nya, di Node API test-nya. Oke, di sini tidak ada informasi, berarti langsung di collection-nya ya, teman-teman ya. Nah, di sini Node API test-nya, kita lihat beberapa API-nya ya. Nah, di sini udah menggunakan localhost 5000 semua ya. Nah, kita bisa langsung melakukan pengujian seluruh folder yang ada di sini dengan memilih folder Node API test-nya, kemudian pilih run di sini. Kita bisa klik run di sini, kemudian kita udah secara default terchecklist seluruhnya, kemudian kita run Node API test-nya. Nah, di sini nanti akan menunjukkan apakah kondisi yang kita inginkan itu sudah sesuai pengujian-pengujiannya. Nah, ini beberapa pengujian yang sudah kita definisikan mulai dari post, get, kemudian sampai ke delete. Nah, ternyata di sini berhasil semua ya untuk kondisi awal proses persiapan proyek Node API backend-nya. Nah, setelah ini kita akan mencoba lanjut ke dalam proses untuk setting strukturnya. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.